Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Akbar Sabani. Aku akan menceritakan karya aku yang berjudul Menjadi Kutu Buku. Oke, langsung saja ke ceritanya. Cerita yang berjudul Menjadi Kutu Buku. Cerita ini berlatar belakang ketika masa corona. Cerita ini berfokus menceritakan dua orang anak yang bernama Miko dan juga Gaby. Kedua anak ini memiliki dua karakteristik yang berbeda. Gaby memiliki karakteristik pemalas, berbeda dengan Miko yang memiliki karakteristik yang lebih rajin. Ia lebih menyukai membaca buku disebabkan ia diatur oleh orang tuanya. Mereka masih satu sekolah, yaitu di SMA Mojokerto. Namun, sekolah dilakukan secara online karena adanya COVID-19. Gaby yang merupakan anak pemalas, ia lebih menggunakan media elektronik ketika belajar daripada ia harus bersusah-susah membaca buku. Ia juga memilih melakukan copy paste sehingga ia tidak perlu mencatat, bahkan harus susah payah membaca apa yang gurunya ajarkan. Berbeda dengan Miko, ia sedikit lebih rajin karena ia memilih menggunakan buku untuk menyelesaikan tugas daripada ia harus menggunakan ponsel pintar ataupun media elektronik. Singkat cerita, ketika ujian semester 1 sudah bisa ditebak, ketika Miko mendapatkan nilai tertinggi di kelas dan mendapatkan peringkat pertama, Gaby hanya mendapatkan peringkat terakhir dan nilai terendah. Setelah libur akhir semester 1, Gaby yang tak ingin lagi ia mendapatkan peringkat terbawah, ia mencoba untuk belajar lebih giat. Namun, baru belajar beberapa menit, ia telah merasa bosan dan kembali untuk memilih menggunakan ponsel pintar. Ketika ulangan harian, lagi-lagi Gaby harus mendapatkan nilai yang buruk. Singkat cerita, sekolah telah tatap muka, namun masih dibagi menjadi dua shift. Miko dan Gaby mendapatkan shift yang sama. Hari pertama sekolah, Miko telah memperlihatkan keunggulan yang ia miliki. Ia dengan mudah memahami apa yang diajarkan guru dan mudah menjawab soal latihan. Berbanding terbalik dengan Gaby yang merasa kesulitan dalam memahami apa yang diajarkan guru dan ia tidak dapat menjawab soal latihan yang diberikan guru, hingga pada akhirnya ia mencontek karena ia tidak pernah belajar sebelumnya. Suatu hari ketika mata pelajaran kosong, semua murid sibuk melakukan urusan masing-masing. Miko ketika itu membaca buku yang ia bawa karena membaca buku telah menjadi hobi baginya. Buku yang berjudul Habibie dan Ainun, buku yang menceritakan kisah hidup B.J. Habibie. Buku ini cukup membuat Miko terfokus sehingga ia tidak merasakan hebohnya suasana di dalam kelas. Gaby yang melihat Miko begitu fokus dalam membaca sebuah buku membuat ia penasaran apa hebatnya buku yang sedang Miko baca. Gaby kemudian mendekati Miko dan meminjam buku yang dibacanya sambil duduk di sebelah Miko. Gaby yang biasanya malas membaca buku, kali ini ia sangat tertarik dengan buku yang ia baca. Buku yang memang sederhana, namun Gaby seperti merasa ada sesuatu yang menariknya untuk terus membaca buku yang ia baca ini. Gaby memutuskan untuk meminjam buku yang berjudul Habibie dan Ainun pada Miko untuk beberapa hari ke depan. Singkat cerita, keesokan harinya Gaby melanjutkan buku yang ia baca kemarin. Gaby membaca halaman demi halaman dengan seksama, hingga Gaby tersadar betapa pemalasnya ia. Gaby semenjak membaca buku tersebut, ia menjadi lebih rajin. Tak terasa 6 bulan berlalu, ujian semester genap pun telah usai. Gaby yang telah belajar dengan tekun merasa sangat senang ketika ia mendapatkan peringkat 3, sedangkan Miko masih mempertahankan peringkat pertamanya.
Gaby sangat senang dengan apa yang ia dapatkan. Walaupun tidak sempurna, setidaknya ia mendapatkan hasil yang memuaskan dengan usahanya sendiri. Gaby bertekad suatu saat ia akan melebihi B.J. Habibie. Oke, cuma segitu yang dapat aku sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.